Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua masih dalam lindungannya dan masih dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Baik, pada pertemuan kali ini mata kuliah analisis real akan melanjutkan materi yang sebelumnya atau minggu lalu. Minggu lalu kita sudah bahas tentang barisan monoton ya. Seperti apa barisan monoton kalian sudah tahu. Sekarang kita masuk ke teorema konvergensinya, kekonvergenan barisan monoton ya. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke teoremanya, kita ingat dulu bahwa barisan itu dikatakan monoton jika apa? Jika dia merupakan barisan naik atau barisan turun ya, salah satunya. Oke. Baik, kita masuk ke teoremanya. Nah, teoremanya di sini mengatakan gini. Barisan monoton itu konvergen jika dan hanya jika terbatas. Nah, jika barisannya itu naik terbatas, maka limitnya itu supremum. Jika barisannya turun terbatas, maka limitnya infimum. Baik, dalam membuktikannya ya, buktinya di sini kan kita pernyataannya apa? Biimplikasi kan ya, yaitu jika dan hanya jika. Maka akan proses pembuktiannya harus berlaku dua arah kanan dan arah kiri. Baik, pertama kita akan buktikan dulu ke arah kanan. Kalau ke arah kanan, yang kita punya apa? Yang kita punya adalah si barisan ini, barisan monoton itu konvergen. Nah, yang dia harus dibuktikan apa? Bahwa barisan itu harus terbatas. Baik. Nah, ini berdasarkan teorema 4.2 jelas bahwa setiap barisan yang konvergen pasti terbatas. Ya kan? Jadi di sini untuk yang ke kanan cukup mudah karena pembuktiannya sudah kita lakukan di teorema 4.2. Jadi yang berisi apa? Setiap barisan yang konvergen dia pasti terbatas. Baik, sekarang ke kiri deh. Sekarang proses sebaliknya, yaitu yang ke kiri, berarti kita punyanya apa? Barisan yang monoton itu terbatas. Jadi kita punya barisan monoton terbatas. Maka akan ada dua kemungkinan. Apa itu? Yaitu yang pertama barisan naik terbatas, karena monoton itu kan ada dua ya, ada naik ada turun. Jadi yang pertama adalah X nya itu barisan monoton naik terbatas. Nah, kita akan buktikan bahwa limit, karena kalau dia punya limit pasti dia konvergen kan, maka kita cukup buktikan bentuk limitnya apa? Supremum Xn. Oke, X barisan monoton naik terbatas. Nah, di sini cara pembuktiannya seperti ini. Karena si Xn atau si barisan X itu terbatas, maka sesuai definisi apa? Akan ada bilangan real, sebut saja M, sehingga setiap nilai dari barisan tersebut kurang dari si M. Sepakat ya? Ini definisi yang berkaitan dengan barisan terbatas untuk setiap n elemen n. Baik. Nah, di sini kita akan gunakan kelengkapan sifat bilangan real ya. Nah, di sini kan Xn itu kan kalau kita anggap himpunan, karena dia nilainya kurang dari M, maka si Xn ini adalah himpunan terbatas kan. Nah, dalam kelengkapan sifat bilangan real itu dikatakan setiap himpunan terbatas pasti mempunyai supremum atau batas atas terkecil, gitu kan. Nah, ini kita gunakan. Jadi karena Xn-nya itu kurang dari M, maka himpunan Xn untuk setiap n elemen n itu mempunyai supremum. Kita sebut saja supremumnya itu apa? X bintang. Jadi si X bintang itu supremum dari Xn. Jelas? Oke, lanjut. Sekarang kita akan tunjukkan bahwa X bintang itu sama dengan limit Xn. Jadi kita akan menunjukkan ke sini nih. Jadi kalau si X bintang itu terbukti dia sama dengan limit Xn, maka limit Xn sama dengan supremum Xn, karena si X bintang itu supremum Xn, gitu ya. Nah, untuk membuktikan limit itu kalian seperti biasa apa sudah terbiasa ya membuktikan limit. Jadi kita ulang lagi prosesnya. Di sini jika diberikan epsilon sembarang, maka X bintang dikurangi epsilon bukan batas atas dari himpunan Xn. Jelas ya, karena tadi apa? X bintang itu batas atas terkecil atau supremum. Jadi kalau dikurangi suatu bilangan sekecil apapun, dia sudah bukan lagi menjadi batas atas.
Jelas. Sehingga pasti akan ada suatu bilangan, sebut saja XK, di mana dia bernilai lebih besar dari si X bintang dikurangi epsilon tadi gitu loh. Pasti akan ada gitu loh, ya. Karena si X bintang min 3 min epsilon itu bukan batas atas. Pasti ada bilangan yang lebih besar dari dia. Selanjutnya, karena si Xn ini merupakan barisan naik, kalau barisan naik kan berarti apa? Setiap nilainya pasti nilai berikutnya lebih besar gitu kan. Jadi XK akan lebih kecil sama dengan Xn untuk setiap n yang lebih besar dari K. Betul ya? Jadi X1 lebih kecil dari X2, lebih kecil dari X3 dan seterusnya ya. Itu adalah barisan naik. Sehingga kalau kita operasikan jadi seperti ini nih. X bintang kurang epsilon itu kurang dari XK. XK kurang sama dengan Xn, ya kan, karena dia barisan naik. Xn kurang dari sama dengan X bintang. Kenapa? Betul, karena si X bintang ini adalah supremum dari Xn, pasti dia lebih besar dari si Xn, ya kan, minimal sama kan, ya. Yang ini lebih kecil dari X bintang plus epsilon, karena ditambahin bilangan epsilon ya. Oke. Untuk setiap n lebih besar dari K. Ini kalau kita sederhanakan, ambil ujung-ujungnya didapat ini kan. Nah, ini sebenarnya kita tinggal kurangin dengan min X bintang semua, maka akan didapatkan nanti min epsilon kurang dari Xn dikurangi X bintang kurang dari epsilon. Nah, ini sesuai definisi itu akan didapatkan nilai mutlak Xn dikurangi X bintang itu kurang dari epsilon. Per definisi apa? Terbukti bahwa X bintang sama dengan limit Xn. Karena apa? Epsilon diambil sembarang. Gitu ya, dengan kata lain barisan Xn konvergen ke X bintang. Jadi ini terbukti. Lebih lanjut tadi apa? X bintang itu supremum. Nah, ini terbukti. Jelas ya? Oke. Berikutnya yang B, jika si barisannya monoton itu adalah monoton turun terbatas. Nah, ini kalau dia monoton terus terbatas, jika kita definisikan suatu barisan naik terbatasnya itu negatif Y, ya kan? Jadi kalau Y-nya turun, negatif Y pasti apa? Naik, betul. Jadi si X-nya itu kita definisikan negatif Y, negatif YN ya. Maka X merupakan barisan naik terbatas. Betul. Nah, dengan argumen yang sama pada poin A tadi, kita akan dapatkan limit X itu sama dengan supremum min YN. Karena barisan X itu isinya apa? Min YN, betul. Sehingga, nah, kita punya ini. Di sisi lain kita punya limit X sama dengan min limit Y. Ini berasal dari X itu definisinya negatif Y, pasti limitnya seperti ini. Dan di sisi lain supremum negatif YN ya sama dengan negatif infimum YN. Ini sebenarnya di latihan soal yang berkaitan dengan supremum infimum itu harusnya kalian sudah buktikan ya. Jadi kita tinggal pakai saja di pembuktian kali ini. Sehingga kita akan dapatkan limit Y sama dengan negatif limit X sama dengan infimum YN. Yang ini membuktikan yang ini. Jadi dua-duanya sudah terbukti. Jelas ya? Nah, nanti kalau misalkan kurang jelas silahkan diulang lagi videonya. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya di sini mengatakan gini. Misalkan Y itu didefinisikan oleh Y1 sama dengan 1, YN plus 1 sama dengan 1/4 2YN plus 3 untuk N lebih besar dari 1. Tunjukkan bahwa YN 1 terbatas, YN monoton, dan tentukan limit barisannya. Jadi ada 3 hal yang akan kita buktikan ya, yang akan kita cari nih gitu. Jadi tolong ini mulai fokus ya, mulai fokus bagaimana cara menunjukkan barisan terbatas, monoton, dan mencari limit barisan. Baik, sebelum kita masuk ke pembuktian pertama, kita alangkah baiknya tahu bentuk apa urutan barisannya dulu ya. Jadi kalau kita perhatikan Y1 nya 1, Y2 berarti kan tinggal Y2 sama dengan, ini ada rumusnya ya. Nah, ini rumusnya tinggal masukkan aja. 1/4 2Y1 plus 3 nilainya ini, Y3 ini ya dengan cara yang sama.
Nah, ini saya rasa nggak ada masalah ya. Cukup diganti aja, masukkan ke rumus ini. Nanti kita akan dapatkan si YN-nya itu seperti ini. 1, 5/4, 11/8, 23/16, dan seterusnya. Ini kalau kita lihat kan 1 lebih kecil ya dari sini, ini lebih kecil dari ini, lebih kecil. Jadi bisa kita klaim ini kayaknya naik, apa namanya, barisan naik. Cuman kita harus buktikan kan ya. Betul. Nah, sebelum kita buktikan dia monoton naik gitu ya, kita buktikan dulu yang terbatas deh gitu kan. Oke, akan dibuktikan YN merupakan barisan terbatas. Ingat, barisan terbatas definisinya apa? Harus ada bilangan real yang lebih besar dari semua ini. Nah, maka karena kalau kita lihat dari pola bilangan ini, dari tren ini nggak akan menyentuh lebih dari 2 kayaknya ya, asumsi kita, maka kita bisa klaim bahwa YN itu kurang dari 2. Jadi si M-nya kita asumsikan 2. Nah, klaim ini tentu harus dibuktikan, maka kita harus buktikan bahwa YN lebih kecil dari 2 untuk setiap N elemen N. Cara membuktikannya kita gunakan induksi matematika. Kenapa? Karena ini pernyataan dalam bilangan asli. Saya yakin kalian sudah pernah belajar ya di mata kuliah teori bilangan. Baik, lanjut. Nah, untuk membuktikan ini ya, dengan induksi matematik kita tentukan dulu pernyataan si PN-nya. Jadi PN-nya yang ini ya, ini yang mau kita buktikan. YN kurang dari 2 untuk setiap N elemen N. Ada 2 langkah. Yang langkah pertama apa? Kita harus buktikan bahwa PN ini, pernyataan ini benar untuk N terkecil. Karena di sini N-nya elemen N, maka N yang terkecil itu apa? Harus N sama dengan 1. Kalau kita masukkan maka Y1 kan ya. Nah, Y1 sama dengan berapa? 1. Dia lebih kecil dari 2. Jadi terbukti Y1-nya kurang dari 2. Ya, jadi terbukti PN benar untuk N terkecil. Sekarang langkah 2. Langkah 2 itu isinya apa? Jika PN benar untuk N sama dengan K, maka buktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Oke, kita akan buktikan. Tadi apa? Asumsinya PN benar untuk N sama dengan K ya. Karena PN benar untuk N sama dengan K, maka akan didapat apa? YK kurang dari 2. Ya kan? Tinggal kita ganti N-nya dengan K. Ini udah pasti benar karena asumsinya benar dulu kan. Nah, perhatikan untuk N sama dengan K plus 1. Ya, tinggal ganti aja YK plus 1. Nah, YK plus 1. Nah, karena di sini ada plus 1-nya, kita masuk ke sini dong. Maka didapat 1/4 2YK plus 3. Betul? YK-nya apa? Oh, ternyata YK kurang dari 2 kan? Nah, kita bisa ganti 2 asalkan tandanya di sini berubah jadi kurang dari. Jadi 1/4 2 tambah 3, ini kita tinggal operasikan 1/4 kali 7 berapa? 7/4. 7/4 betul, dia kurang dari 2. Maka kalau kita ambil ujung-ujungnya akan dapat apa? YK plus 1 kurang dari 2. Ya, jadi terbukti bahwa PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Jelas ya? Nah, berdasarkan langkah 1 dan 2 tadi, maka terbukti nih bahwa YN kurang dari 2 untuk setiap N elemen N. Klaim kita ternyata benar nih, ya kan? Nah, berarti lebih lanjut apa? Dengan demikian, terdapat bilangan 2 sehingga setiap bilangan dalam barisan YN ini kurang dari 2, maka berdasarkan definisi terbukti bahwa YN merupakan barisan terbatas. Jelas ya alurnya ya? Oke. Nah, sekarang yang kedua, kita akan buktikan barisan dia monoton. YN merupakan barisan monoton. Tadi apa? Kalau kita lihat dari trennya, itu barisan naik kan ya. Jadi kita bisa klaim dulu nih. Klaim bahwa YN-nya itu merupakan barisan monoton naik. Ingat, kalau dia monoton naik, nilainya itu akan semakin besar. Maka kita bisa tuliskan akan dibuktikan YN itu lebih kecil dari YN plus 1. Ya kan? Jadi si nilainya itu semakin membesar. Ini lebih kecil dari yang setelahnya. Karena ini dalam pernyataan bilangan asli, maka sama ya. Sama. Jadi kita gunakan induksi matematik lagi nih. Wah, jadi semakin mahir ya. Nah, sebelumnya kita tulis dulu si PN-nya apa. PN-nya ini untuk setiap N elemen N. Langkah 1 kita harus buktikan PN benar untuk N terkecil. Oke, buktikan. Buktinya untuk N sama dengan 1 akan didapat apa?
Y1 pasti kurang dari Y2, ya kan? Karena tinggal gantiin YN-nya 1. Y1 kurang dari Y2, bener nggak? Coba Y1-nya tadi bernilai berapa? 1, Y2-nya bernilai 5/4. Ternyata betul ya. Nah, maka kita bisa tulis apa? Kita bisa katakan terbukti nih PN benar untuk N terkecil. Baik, sekarang ke langkah kedua. Yang ini ya, jika PN benar untuk N sama dengan K, maka buktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Oke, buktikan. Karena PN benar untuk N sama dengan K, maka didapat YK-nya kurang dari YK plus 1 dong. Ya, ini dianggap diasumsikan benar. Maka kita akan perhatikan untuk N sama dengan K plus 1. Tulis saja YK plus 1. Ini sesuai rumus adalah apa? 1/4 2YK ditambah 3. Ya kan, rumus ini ya. Nah, ganti N-nya ganti dengan K plus 1 ya. Oke. Berikutnya, karena si YK ini lebih kecil dari YK plus 1 dari sini nih, maka kalau si YK-nya kita ganti K plus 1, ini akan lebih kecil dong. Nah, sepakat ya. Kalau ini YK-nya ini plus 1, maka kalau dari rumus ini kan ini N-nya K plus 1, berarti di sini berapa? K plus 2, maka yang ini nilainya adalah YK plus 2. Ya, jadi kalau kita ambil ujung-ujungnya YK plus 1, YK plus 1 kurang dari YK plus 2. Itu ya. Maka karena YK plus YK, nah jadi untuk N sama dengan K plus 1 itu benar ya. Tuh, karena YK plus 1 dengan lebih kecil dari YK plus 2 dan seterusnya. Bisa dipahami? Jadi nilai yang setelahnya itu lebih besar dari nilai yang sebelumnya gitu ya maksudnya. Untuk bilang. Nah, berdasarkan angka 1 dan 2, maka terbukti bahwa YN itu kurang dari YN plus 1 untuk setiap N elemen N. Sesuai definisi apa? YN barisan monoton. Beres. Yang kedua ini, yang ini sudah ya. Bisa? Ya, bisa ya, nggak ada yang bingung. Berikutnya kita tentukan limitnya. Cuman ada alasannya ya, kenapa kok bisa tentukan limitnya. Nah, di sini alasannya. Karena barisan YN-nya monoton dan terbatas, maka sesuai teorema yang tadi, teorema apa? Betul, teorema konvergensi monoton, ya kan? Maka YN akan konvergen. Konvergennya kemana? Nah, konvergennya kemana? Nah, di sini kita akan cari nilai limitnya supaya tahu dia konvergen ke nilai apa gitu ya. Jadi kalau YN konvergen pasti ada limitnya ya, pasti limit YN ada. Nah, sekarang kita akan cari nih, akan dicari. Jadi ADC di sini apa? Akan dicari. Kalau ADB akan dibuktikan gitu ya. Akan dicari limit barisan dari YN. Nah, perhatikan yang kita pola barisannya kan ini ya. Pola barisannya kan seperti ini. Berarti kalau kita lihat di sini ada dua barisan, YN plus 1 dan barisan YN. Sepakat ya? Nah, YN plus 1 ini kan sebenarnya ekor dari barisan YN dong. Ya, tail barisan kan yang sudah kalian pelajari. Nah, seperti kita tahu bahwa apa? Ekor barisan atau tail barisan itu akan sama dengan limitnya akan sama dengan limit induknya ya. Jadi limit YN plus 1 akan sama dengan limit YN. Sepakat? Nah, sebut saja kita misalkan aja deh limit YN itu sama dengan Y. Maka ya udah tinggal kita ganti aja barisan dengan Y kan. Ini Y, ini Y kan. Jadi Y sama dengan 1/4 2Y plus 3. Pakai aljabar, pindah ke kanan, jadi 4Y sama dengan 2Y plus 3. Ini pindah jadi 2Y sama dengan 3. Y-nya sama dengan 3/2. Ya kan? Karena Y ini adalah limit dari YN, jadi kita akan dapatkan limit YN sama dengan 3/2. Ya, jadi untuk terbatas, monoton, limit itu sudah terjawab semua. Nanti kalian coba pahami lagi ya, kalau bila perlu ulangi video ini beberapa kali supaya mendapatkan pemahaman yang lebih jelas. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai materi ini. Semoga dapat dipahami apa yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.